supaya nanti kita bisa dengan mudah mencapai ZI, WBK atau WBBM. Yang pertama adanya manajemen perubahan, ada komitmen awal seperti saya sampaikan tadi, ya. Ada komitmen awal dari manajer, top manajer, ibu direktur sampai level mahasiswa bahwa kita akan menerapkan ZI menuju WBK dan WBM. Kemudian supaya pola pikirnya berubah, ini dikasih masukan dulu. Dikasih masukan tentang apa itu ZI, WBK, WBBM, terus dibuat sistemnya, ya. Ini gimana caranya supaya kalau korupsi ketahuan ada blowing. Adalah orang yang berada di dalam Poltekkes, dia melihat ada kecurangan, dia akan laporkan kepada Menpan RB atau kepada Komisi Anti Korupsi. Oh, sudah terjadi gratifikasi ini antara si A sama si B, ini buktinya di foto, kemudian dia bisa melihat ini dan seterusnya. Itu namanya whistleblower yang ada di dalam institusi. Ya, kalau tidak terjadi laporan itu, kemungkinan besar bagus. Atau memang semuanya melakukan korupsi, antara dua kemungkinan. Makanya manajemen perubahan ini sangat diperlukan supaya mindset-nya berubah, yang tadi korupsi menjadi anti korupsi. Dan harus dilihat perubahannya ini akan mengalami kegagalan atau tidak. Jadi perubahannya itu harus perubahan yang operasional, kira-kira menurut kondisi nyata. Jangan terlalu tinggi targetnya tapi nanti tidak bisa dirubah. Kemudian bagaimana manajemennya? Itu sudah kita komitmen akan melakukan perubahan ini, kita atur, kita bagi. Kita lihat mana pimpinan mana pejabat-pejabat yang harus disatukan, struktur yang harus disatukan apa-apa aja. Ya. Jadi sekarang hanya ada sekjur saja, sama koordinator akademik, koordinator kemahasiswaan. Ya, jadi kalau dulu panjang renteng ke bawahnya, sekarang udah nggak ada. Ya. Kemudian sistem manajemen SDM juga ditata. Bagaimana supaya pegawai di Poltekkes termasuk mahasiswa atuh, ya, kemudian ada transparan, penerimaan pegawai itu jelas, tidak berdasarkan saudara-saudara, ini saudara siapa, bawa siapa, nggak berdasarkan itu, berdasarkan kompetensi di tes, mana hasil tesnya itu harus diketahui. Makanya sekarang tesnya pakai CAT, tes pegawai negeri juga sekarang pakai CAT, karena kalau sudah CAT kita bisa tahu, lihat nilai kita berapa. Itu salah satu bentuk transparansi. Hanya Anda kan ujian juga pakai CAT, itu sebenarnya salah satu bentuk transparansi yang akan kita coba terapkan di dalam pembelajaran. Pejabat nggak kebanyakan orang struktur, tetapi lebih banyak di fungsional supaya proses pembelajarannya lebih baik. Ya. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, kalau Anda lihat di depan di direktorat itu kan ada counter pelayanan publik yang tadinya nggak ada, ingin mengedepankan pelayanan publik. Jangan sampai orang yang minta orang yang minta info tentang Poltekkes itu kesulitan mendapat. Kalau Anda ini kualitas pelayanan publik atau pelayanan prima ini, kalau Anda lihat adalah Pak Satpam itu kan mau jam lalu buka pintu tersenyum, ada yang bisa saya bantu. Nah, itu contoh-contoh kualitas pelayanan publik. Walaupun itu belum bisa saya lihat di Poltekkes, tapi saya berharap suatu saat itu akan terjadi. Ya. Jadi pelayanan itu yang tadinya 2 hari boleh bisa dapat transkrip, mungkin sekarang masukin pagi, kemudian siang atau sore udah bisa keluar itu transkripnya. Harusnya seperti itu. Itu namanya kualitas pelayanan publiknya meningkat atau sudah punya pelayanan prima. Penguatan akuntabilitas ini juga salah satu strategi untuk dan BBM, dan budaya kinerja berdasarkan capaian. Kalau Anda sekarang kan mulai dari CPL, CPM, CPMK gitu ya. Nah, itu juga diterapkan di kami, tapi kita nggak pakai subsidi CPMK gitu karena kita bukan mata kuliah. Tetapi capaian kinerja kita itu diukur. Misalkan saya sebagai dosen harusnya setiap hari itu bikin apa? Bikin buku kah? Bikin soal kah? Perbaikan RPS kah? Itu harus kelihatan. Dan di
laporkan. Itu bisa dilihat. Ya, untuk bisa dilihat apakah kinerjanya itu bisa mencapai standar. Jadi Poltekkes sudah punya, oh kalau dari 22 jam harus penuh semua selama 22 hari, 21 hari. Kalau 22 hari berarti kami semua harus bikin laporan sebanyak 22 hari. Karena targetnya adalah 22 hari. Oh, ternyata penelitiannya ini harus yang sudah masuk jurnal Scopus. Itu namanya capaian kinerja. Nah, bagaimana kita mencapai itu? Budayanya harus diperbaiki supaya bisa tercapai. Penguatan pengawasan. Kalau tadi di atas sudah melakukan perubahan, komitmen, kemudian strukturnya diperbaiki, dan kebanyakan pejabat-pejabat di atas, M-nya orang-orang yang bekerja itu juga kualitasnya ditingkatkan, mulai dari disekolahin, kemudian diikutkan pelatihan, pelatihannya juga bukan hanya pelatihan yang berkaitan dengan topoksi, tapi pelatihan dengan pelayanan terima, dilatih. Bagaimana ngomong, terus sikap tubuhnya harus bagaimana, dan seterusnya. Ya, kemudian kalau itu sudah dilatih semua, diharapkan kita bisa memberikan pelayanan publik yang baik. Kemudian kalau sudah pelayanan yang baik, kalau sudah semuanya tertata SDM dan sistemnya, mudah-mudahan budaya kinerjanya juga akan semakin baik, semakin yang dilihat dari semakin banyaknya capaian kinerja yang dicapai, yang bisa diperoleh. Misalnya capaian kinerja ada 10. Nah, kemudian kita bisa 10-10 atau minimal 9 misalnya. Itu sudah meningkatnya capaian kinerja. Dan terakhir adalah monef atau pengawasan. Untuk tahu bahwa ini tidak berubah, maka perlu ada pengawasan. Tadi ada whistleblower yang setiap saat ngelihat terjadi nggak proses gratifikasi. Ya. Kemudian pengelolaan keuangannya juga semakin efektif. Mana yang tidak diperlukan, tidak dimintakan. Misalnya, oh sekarang UKT. Kalau UKT itu dananya sekian, harus untuk bayar sekian, bayar jasa sekian, kemudian beli sekian, kemudian beli alat juga bahan habis pakai sekian. Nah, itu harus kelihatan. Nah, supaya yang pengelolaan keuangannya jujur, maka ada yang namanya monef ke pengelolaan keuangan. Siapa yang monef? Banyak. Dari SPI, Irjen, KPK, BPK, semuanya turun ke Poltekkes. SPI itu pengawasnya yang ada di Poltekkes. Nanti kalau sudah orang dalam yang ngawasin sendiri, orang luar, siapa orang luar? Irjen, BPK, KPK. Oh, dapat dana datang harus KPK, tidak cukup datang mereka. Bagian dari pengawasan. Supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Ya. Oh, ini harganya sekian. Oh, ini harganya 100.000. Tapi kalau 100.000 kualitasnya nggak bagus. Kita beli yang 150. Tapi pagunya atau bahan dari pemerintah hanya boleh beli yang 100. Ya udah bikin aja bonnya yang 100 tapi belinya 150.000. Itu nggak boleh. Itu namanya penyalahgunaan wewenang. Karena ada orang yang bisa merubah itu, mengizinkan terjadinya perubahan, itu nggak boleh. Ya. Atau ada saudaranya siapa mau dalam Poltekkes mau kerja, karena nggak suka kerja di rumah sakit, saya sukanya kerja jadi dosen, masukin diam-diam, masukin kemudian nanti direktur manggil ini sebagai pegawai baru, itu tidak transparan, itu juga nggak boleh, ya, gunakan wewenang, karena dia punya kepegawaian bisa masukin siapa-siapa aja, masukin aja, itu juga nggak bisa. Kalau itu masih terjadi berarti kita tidak bisa masuk ke ZI, WBK atau WBBM. Nah, ini ada hal yang penting. Ini tidak perlu di ini ya. Udah habis ya, rokok udah habis. Ya. Aku juga waktunya udah mau habis ya. Oke, jadi ini kenapa bisa berhasil WBK atau WBBM atau ZTI itu kalau ada komitmen. Komitmen itu bukan hanya di mulut saja tetapi juga di pelaksanaan. Oleh sebab itu dalam rangka komitmen itu ya saya juga sudah sampaikan ke para dosen untuk tidak memberikan pemberian apapun dari mahasiswa dan juga tidak memberikan apapun kepada dosen, itu namanya komitmen. Nah, nanti kalau Anda mau melakukan itu ke pasien juga bagus, karena Anda sudah
memberikan pemberian, maka ketika Anda jadi perawat pun harusnya budaya ini tetap dipertahankan. Tugas kita merawat pasien. Kalau dia merasa bersyukur, ya Ibu, Bapak, terima kasih. Tolong kuenya atau uangnya buat Bapak atau Ibu saja. Mohon maaf, bukan saya tidak menghargai, tapi saya tidak boleh. Karena saya sudah berjanji pada diri saya, pada negara, pada Tuhan, pada siapapun bahwa saya tidak akan melakukan tindakan gratifikasi atau korupsi. Kan saya nggak korupsi, suster, saya ngasih, betul. Tapi Bapak kan pasien di sini, atau Ibu kan pasien. Nanti kalau pasien lain ngelihat ketika saya melakukan tindakan perawatan, atau saya melakukan layanan, terus dianggap berbeda dengan layanan lain, nanti akan dihubungkan dengan pemberian Bapak. Gitu. Nah, kita mau siapapun yang pasien kita, kualitas pelayanannya harus sama. Itu namanya komitmen. Ya, jadi tolong Anda juga ikut berkomitmen dengan menyampaikan ini ke pasien-pasien supaya nanti persepsi mereka kita tidak salah bahwa kita ada orang yang berintegritas. Kemudian visinya ini didukung secara bersama bahwa Poltekkes ini ingin menjadi WBBM. Semua harus mendukung bagaimana caranya supaya Poltekkes bisa jadi WBBM misalnya. Itu namanya visi bersama. Kemudian senantiasa mengembangkan diri. Nah, orang-orang yang selalu menambah pengetahuannya, terutama di area-area seperti ini, itu membuat jadi mudah. Karena kan makin banyak paham, makin ngerti, dan seterusnya. Kemudian stakeholder atau masyarakat yang terlibat, itu juga diinformasikan. Supaya nanti mereka tidak salah. Nanti ada orang yang mau mendaftarin anak, kemudian anaknya sudah masuk, karena berterima kasih dia beliin makanan banyak-banyak, dia taruh ke direktur kah, ke dosen kah, ke mana. Itu bukan hal yang baik. Ya, jadi mulai dari ini kita sudah sampaikan, mulai dari penerimaan, mulai dari wawancara, mohon tidak orang tua atau keluarga tidak melakukan hal tersebut selama anaknya masih jadi mahasiswa, karena akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Kemudian strategi komunikasi juga salah satu faktor keberhasilan, karena komunikasi di sini tolong diingat, komunikasi itu bukan hanya komunikasi lisan tapi juga tertulis, ya. Komunikasi tertulisnya seperti apa? Pasang poster, pasang banner, kemudian di yang TV itu ada, kemudian di website Poltekkes juga ada. Itu kita komunikasikan secara masif bagaimana Poltekkes itu menjaga integritas dan mohon tidak melakukan di luar hal-hal yang seharusnya. Itu jadi terus disampaikan supaya semua paham atau evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Mulai dari komitmen, kemudian mengembangkan diri, kemudian menyampaikan kepada stakeholder, kemudian mengkomunikasikan strategi-strategi kita untuk mencapai ZI dan seterusnya. Itu dimonef, ya, dimonitoring, dievaluasi, kalau kurang efektif diganti, diperbaiki dengan hal lain efektif. Oke, saya rasa ini konsep umum tentang ZI, WBK, dan WBBM. Ya, jadi sekali lagi, ZI, WBK, dan WBBM ini adalah reward, ya, predikat reward terhadap institusi yang sudah menerapkan budaya korupsi. Ya, prosesnya panjang. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Masih 15 menit lagi. Itu intinya adalah seperti itu. Saya berharap Anda bisa membaca lebih banyak tentang penerapan dari WBK, WBBM, sama ZI ini. Ya, prosesnya seperti apa, yang namanya komunikasinya itu kebentuknya dan tadi ya, kemudian melibatkan masyarakat untuk membuat institusinya tetap budaya anti korupsi. Apa yang harus dilakukan masyarakat, bagaimana kita menginformasi masyarakat ada di dalam strategi untuk mencapai ZI, WBK, dan WBBM. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Maria. Iya, Ibu.
Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Amar dari kelas 2 Banners. Ceritanya ya Bu, untuk monitoring dan evaluasi dari WBK WBM ini dilakukannya berapa tahun sekali Bu? Terus pertanyaan yang kedua ini, tadi kan di tahapan menuju WBK WBM ini ada penilaian dari internal ya Bu? Aja atau ada dari luar lagi gitu Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang mau menambahkan atau yang mau menyampaikan? Yang kira-kira nyambung pertanyaannya dengan Amar? Tidak cukup? Baik. Ini adalah menilai peringkatnya Poltekkes ya, menilai apakah Poltekkes itu sudah punya budaya korupsi atau tidak. Kapan? Berapa lama penilaiannya? Harusnya tiap tahun dinilai oleh SPI. SPI itu internal. Jadi ada tim di dalam Poltekkes yang namanya SPI, yang kalau Anda tahu yang namanya Bu Endang. Bu Endang itu beliau adalah ketua SPI, itulah yang ketua bagaimana supaya zona integritas tercapai. Ya, beliau tangan kanannya direktur untuk masalah ini. Harusnya tiap tahun. Dan kebetulan kita juga melaksanakannya tiap tahun. Jadi sudah sesuai. Nah, yang jadi masalah adalah pihak eksternal. Kalau internal itu ada di dalam Poltekkes, kalau eksternal itu ada dari luar. Apa yang dari luar? Kemenpan RB. Kemenkes, Kemenpan RB itu adalah komponen-komponen di luar Poltekkes. Nah, karena Poltekkes itu bagian dari Kemenkes, akhirnya Kemenkes itu dianggap sebagai internal. Jadi ada unsur-unsur di dalam Kemenkes, ya Irjen, yang memang menilai ZI, WBK, dan WBBM ini, itu menjadi pengawas internalnya Poltekkes. Karena Poltekkes itu dianggap sebagai bagian Kemenkes. Penilaian ini adalah antar departemen, diperbesar lagi. Jadi departemen itu punya lembaga apa saja di bawah itu yang bisa diajukan sebagai kantor yang termasuk ke dalam ZI, WBK, atau WBBM. Jadi pertama Poltekkes sendiri, kemudian kedua ada pihak monef dari Irjen Kemenkes. Nanti kalau menurut Irjen Kemenkes, semua indikatornya sudah terpenuhi, sudah bagus, bahkan melebihi dari standar. Kemudian Kemenkes ini akan melaporkan ke Kemenpan RB bahwa Poltekkes Jakarta 3 sudah bagus indikatornya, sudah siap untuk ikut ke dalam WBK. Nanti dari tim Menpar RB akan datang menilai lagi. Yang tadi sudah dinilai oleh Irjen, dinilai ulang, lebih detail lagi penilaiannya. Lebih banyak lagi indikatornya. Nah, indikator-indikator itulah yang saya ingin Anda cari. Saya tidak akan memberikan, tapi Anda cari indikatornya apa saja. Ya. Kemudian nanti kalau menurut si penuhi untuk WBK, boleh dapat predikat WBK. Nah, itu yang sudah dimiliki oleh Poltekkes, wilayah bebas dari korupsi. Itu tidak korupsi. Nah, karena kita sudah WBK ini sudah 4 tahun, kita coba maju untuk WBBM. Jadi oleh Kemenkes diajukan lagi Poltekkes ini ikut dalam WBBM. Nah, sebelum didatangi oleh orang Kemenpan RB, maka Poltekkes menyiapkan dulu apa yang harus disiapkan untuk dinilai. Melihatnya kemana? Melihatnya ke indikator. Jadi indikator ZI, indikator WBK, indikator WBBM itu sendiri-sendiri. Makin tinggi levelnya, makin rinci dan makin detail bentuknya. Jadi nanti yang menilai dapat predikat atau enggak adalah Kemenpan RB, bukan Kemenkes. Tapi prosesnya itu dilakukan oleh Poltekkes dan dilakukan oleh Kemenkes. Kapan waktunya? Setiap tahun. Ya, kalau kita mampu tiap tahun kita ngajuin, tapi kalau kita nggak mampu 2 tahun sekali bisa, 3 tahun sekali bisa. Oke? Jelas, Amar? Iya, jelas Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Masih ada waktu 5 menit. Cukup jelas tentang apa itu ZI, WBK, dan silakan Faris. Ya. Ibu, kelas 2 Banners, izin bertanya Ibu. Oke. Di
Faris, mohon maaf suaranya hilang timbul. Dekat itu nggak? Dekat TP-Link-nya nggak? Coba saya off dulu ya, Bu. Oke, udah bagus tuh suaranya. Coba. Ya, oke silakan. Oh iya. Iya, sebelumnya saya Faris dari kelas 2 Banners, Bu. Saya izin bertanya, Bu. Tadi kan terkait WBK, setahu saya itu ada di kita tuh namanya BLU untuk mengatur otonomi keuangan sendiri, Bu. Nah, sebenarnya gimana sih, Bu, caranya BLU ini untuk mengawas keuangannya sendiri? Kan artinya mengawas diri sendiri untuk diri sendiri gitu, Bu. Nah, itu yang pertama, Bu. Terus yang kedua, mungkin terkait karena Poltekkes ini kan salah satu bawahan dari Kemenkes melalui BPPSDMK. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Bu, rapat keuangan yang mungkin dari para dosen ataupun dari jajaran yang mungkin mengajak mahasiswa gitu, Bu, untuk dalam bentuk transparansi seperti itu? Cukup, Bu. Oke, pertanyaan yang bagus, ya. Bagus Anda bisa bertanya seperti itu, ya. Saya berharap yang lain juga bisa kritis seperti ini. Terima kasih Faris. Berkaitan dengan tadi pertanyaan pertamanya adalah mengenai BLU ya. Ya, layanan BLU betul. BLU itu adalah Badan Layanan Umum. Kenapa jadi Badan Layanan Umum? Karena sekarang sekolah-sekolah di bawah pemerintah itu semua sudah didorong untuk menjadi badan layanan umum, artinya harus mencari uang sendiri untuk digunakan sendiri. Pemerintah ngasih tapi hanya sebagian kecil, terutama untuk gaji-gaji orang PNS ya, gaji PNS yang ada di dalam situ. Yang bukan PNS, yang gaji mahasiswa atau yang gaji adalah UKT-nya tadi. Jadi kalau karena saya PNS, gaji saya itu yang ngasih negara. Tapi kalau Pak Riki itu bukan PNS, beliau itu kontrak. Yang menggaji adalah Anda. Ditambah dengan penghasilan-penghasilan lain yang didapat dari Poltekkes. Penghasilannya apa? Kan kita nyewain auditorium tuh ya, buat pernikahan gitu kan. Kemudian ada asrama. Asrama itu kan berbayar, yang di kimia itu kan di umum berbayar. Kemudian apalagi ada UKOM. Nah, itu pemerintah Dikti itu bayar ke Poltekkes. Karena nyewa komputernya, nyewa ada penerimaan pegawai negeri. Nah, itu Kemenpan bayar ke Poltekkes karena sudah meminjam tempatnya, meminjam komputer dan seterusnya. Itu yang namanya BLU. Jadi harus nyari duit sendiri untuk bisa digunakan sendiri. Nah, siapa yang mengawasi BLU? Banyak. Jadi ketika kita sudah mengatakan bahwa kita menjadi layanan BLU, maka itu harus dilihat oleh yang namanya akuntan publik. Akuntan publik itu bukan orang pemerintah. Akuntan yang terregister resmi dan dia punya kriteria baik, punya standar A untuk bisa menilai sebetulnya pengelolaan keuangan di Poltekkes ini benar apa enggak sesuai dengan aturan. Itu satu. Selain itu ada lagi yang namanya SPI. Tadi SPI kan dari dalam. Ya, Bu Enang walaupun dia menilai dari dalam, tapi dia tetap pakai aturan-aturan penilaian yang seharusnya. Kemudian kemudian yang ketiga harus ada dari Irjen. Irjen itu dari Kemenkes. Jadi kayak audit tetapi dari Kemenkes itu namanya Irjen. 3. Dan karena dana yang kita kelola itu miliaran jumlahnya, maka yang turun itu adalah BPK dan KPK. Jadi udah ada 5 nih yang mengevaluasi pengelolaan keuangannya Poltekkes. Belum lagi ditambah dengan persyaratan dari BBM, harus ada apa, harus dari mana, itu kita masukin lagi. Minimal 5 itu Faris. Nah dari mereka inilah bisa kelihatan bagaimana pengelolaan keuangan di Poltekkes itu transparan atau tidak. Berkaitan dengan transparan, ketika bicara transparan, ya walaupun sebagian besar uang itu dari UKT, tapi uang UKT itu kan kembali lagi untuk membayar lab. Peralatan lab yang Anda gunakan, itu semua dari uang Anda. Kecuali peralatan yang harganya miliaran itu baru dikasih sama Kemenkes ya. Iya, Kemenkes. Kalau dulu ada PPSDM ya yang Jepat dulu PPSDM. Sekarang namanya bukan PPSDM lagi ya. Sudah berubah menjadi Dirjen Nakes. Jadi sudah tidak ada PPSDM, adanya Dirjen Nakes. Itu dalam rangka tadi perampingan struktur. Jadi udah nggak ada lagi kepala PPSDM, adanya Dirjen Nakes di bawah menteri langsung.
Nah, itu berubah. Tempat masih sama, kerjaannya sama, tapi urutannya udah beda. Kalau kepala lembaga di eselon sekian. Nah, sekarang karena di bawah menteri, dia eselonnya menjadi turun, eselon 3 atau eselon 4. Gitu ya. Nah, bagaimana tadi transparansi? Nah, transparansinya itu tidak bisa, kalau transparan berarti semua harus lihat. Betul. Tetapi ada batasannya ketika kita mengelola BLU, ada aturannya. Siapa saja yang bisa diajak bicara untuk pengelolaan uang BLU. Salah satunya adalah ada badan pengawas. Kalau Anda tahu ada namanya badan pengawas. Ada 3 orang. 3 orang itu semuanya bukan orang dari kesehatan. Yang satu dari Kemenq, kalau nggak salah Bapak yang muda itu ya. Dari Kemenq, ada yang mantan anggota DPR. Kita 3, satu lagi yang mantan anggota DPR ini sekarang yang anaknya Pak Wakil Presiden tuh salah satunya di kita itu. Kemudian satu lagi Pak yang baru pensiunan dari Kemenkes, tapi sudah pensiun, dia bukan orang Kemenkes, orang di Irjen. Nah, jadi yang melihat bagaimana kita mengelola uang itu banyak, berbagai macam, dan mereka melihat jangan sampai terjadi salah-salah. Kenapa mahasiswa tidak boleh dilibatkan? Tidak, karena mahasiswa belum punya kemampuan untuk bersikap bijak. Kalau nanti Anda sudah selesai, sudah lulus jadi mahasiswa, Anda bekerja, ya, kemudian Anda punya pangkat atau punya jabatan tertentu, bisa saja nanti Anda masuk menjadi tim yang mengawasi BLU, tapi tidak level mahasiswa. Karena mahasiswa posisinya belum lepas. Kalau lulusan gitu kan dia berarti sudah mandiri ya. Kalau mahasiswa kan masih tergantung. Jadi memang di dalam tim pengelolaan BLU tidak mungkin akan melibatkan mahasiswa. Tapi kami melibatkan orang-orang di luar Poltekkes supaya melihat semuanya itu lebih transparan. Ini jauh lebih dibanding zamannya Pak SBY, ini udah jauh lebih terbuka banget gitu. Ya, semua bisa ngelihat. Bahkan uang yang kita simpan itu disimpannya bukan di Poltekkes. Disimpannya di akun itu bisa dibaca oleh Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan tahu sekarang uang Poltekkes itu ada berapa M. Terus kalau nanti tiba-tiba ada yang keambil sekian ratus, nanti dia nanya, oh tiba-tiba kok hilang sekian ratus buat apa nih? Gitu, tanpa lapor, orang keuangannya udah tahu. Karena akun tempat menyimpan uang itu bisa diakses oleh Kementerian Keuangan. Itu yang disebut dengan transparansi. Gitu ya Faris ya? Ya, itu sama. UI juga dulu udah pernah begitu, tapi sekarang mereka mundur lagi, belum bisa maju lagi. Katanya mau maju lagi. Jadi belum semua universitas. Anda bersyukur Poltekkes sudah bisa masuk. Sudah bisa dinilai bagus untuk transparansi. Ya. Kira-kira begitu Faris, sudah menjawab atau masih ada yang harus dijelaskan lagi? Sudah Bu, sudah cukup menjawab. Alhamdulillah. Oke. So I think the time is off ya, sudah lewat dari 40, sudah lewat 43. Apakah masih akan yang nanya atau kita selesaikan saja? Bisa kita cukupkan sampai di sini? Halo, apakah bisa kita cukupkan di sini? Izin Ibu mau saya. Terima kasih. Kalau sudah cukup, tolong Anda semua baca indikator tadi ya, indikator apa, indikator WBBM apa, indikator WBK apa, kemudian baca berapa cerita-cerita yang berkaitan dengan ZI, WBK dan WBBM. Ya, saya ingin Anda paham, bukan menghafal apa itu ZI, WBK dan WBBM, gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, ya Anda cari, tidak usah dikumpulkan, tapi saya yakin Anda akan mencari itu dan menyimpannya di dalam catatan Anda, ya, untuk melengkapi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau sudah waktunya telat juga, selesai juga telat. Salam sehat untuk semua, salam ujian, mudah-mudahan sukses untuk semuanya. Saya stop share dulu. Ya, mudah-mudahan semuanya sukses menempuh ujiannya. Kemudian sehat, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Saya izin live ya. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ya, Ibu. sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.